akan berhadapan dengan pemilu raya 2024 ya. Bagaimana menurut Anda produk yang akan dihasilkan? Kan tetap akan berlangsung secara langsung. Ya kan, pemilihannya secara langsung. Berarti nanti pemimpin-pemimpin masa depan di Indonesia juga masih akan seperti ini, kan begitu ya, Pak Ardian? Iya, lebih kurang. Nah, pesimis atau enggak Pak Ardian? Nanti habis itu saya minta Titi untuk siap-siap menjawab pertanyaan yang sama, Pak Ardian dulu. Silakan, Ya, Pak. nah inilah sebenarnya dikhawatirkan yang tadi negara kleptokrasi tadi ya. Iya. Kita khawatirnya di Kolombia sekarang, barangkali tidak sampai seminggu yang lalu ya, saya lihat di Running Text TV, itu dia ngikutin Indonesia loh. Yaitu Perpu nomor 1 tahun 2014 yang dikeluarkan SBY sayangnya ketika saat-saat dia mau turun. Yaitu apa? Di sana dikatakan bahwa tidak boleh ya calon kepala daerah atau kepala negara lah berarti ya. Itu adalah vertikal ke atas satu lapis dengan horizontal satu lapis. Ya. Jadi orang tua dengan keluarga nggak boleh. Nggak boleh. Itu dipaksakan oleh SBY dulu. Tapi apa kenyataan sekarang? SBY pun terpaksa mau tak mau realis, anaknya naik. Tidak salah, awas, tidak salah dia begitu. Kan situasi itu begitu. Makanya sekarang itu kita itu maaf itu kata orang tuh bukan hanya harus pintar, tapi harus cepat mengambil keputusan. Cepat mengambil keputusan. Karena besok berubah lagi. Jadi ini bukan masalah salah atau betul. Ini masalah ketepatan kita mengambil keputusan. Ya. Nah, ketika itu dibuat dulu, apa yang terjadi di DPR? Dipaksakan oleh SBY kan? Pokoknya jalan dulu. Wah, Perpu itu termasuk salah satu Perpu yang paling cepat digodok menjadi undang-undang. Akibatnya apa? Itu dicoret duluan. Terus apa? Ini gejala kleptokrasi ada di Indonesia. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa petahana harus mundur kalau dia ingin mencalonkan diri lagi, ya kan? Coba siapa yang menjudicial review-nya itu? Orang-orang yang di asosiasi pemerintahan provinsi. Fakta lo itu, langsung diterima, libur saja. Nah ini pengapa cuti kan ya kan? Cuti akibatnya apa? Coba lihat sekarang, ya kan? Orang-orang yang apa namanya petahana waktu itu banyak yang runtuh bukan karena ini tadi, karena ya itu fair, lebih fair. Ya cuma kenyataannya itu, ya itu tadi. Ya di Sumatera Selatan pun dulu begitu kan fair kan. Jadi yang petahana mundur sehingga ya kosong-kosong istilahnya. Kita mulai dari nol. Nah di situ ya itu, kalau masalah bersih nggak bersih ya wajar lah manusia ya. Tidak ada yang sempurna, tapi ya paling tidak kita mengarah ke situ gitu. Nah, ini diharapkan ke depan mungkin harus di fakta yang ini mulai dari bulan April tadi ya sampai kemarin ya Bupati Kuansing masuk lagi. Nah itu terus bagaimana kita melihat bangsa ini? Ya kan paling tidak untuk 2024 inilah gimana kita mendapatkan presiden terbaik, karena kebetulan presiden kita ini yang kedua gitu. Kalau enggak kita bisa terjebak ya. Nah kita masalah integritas itu barangkali harus tidak hanya sebagai suatu tanaman norma ya, tetapi dipagar atau dikawal oleh hukum. Nggak bisa tanpa dipagar hukum, itu hanya impian saja itu kan. Gitu kira-kira Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih. Integritasnya harus dipagar oleh hukum. Ya, mengapa juga korupsi terus terjadi? Karena ternyata nggak cukup kuat ya undang-undangnya kayaknya. Betul, ya. Baik, Titi untuk pertanyaan yang sama. 2024 ini tahun yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia untuk terjadinya demokratisasi yang sangat besar. Ya, magnitude-nya juga sangat besar. Bagaimana Titi melihat apakah 2024 kita sudah bisa sampai pada kondisi yang ideal, realistis? Tadi Pak Ardian bilangnya begitu ya, jangan idealis yang utopi, karena itu nggak tahu sampai kapan. Anda sebagai penggiat pemilu, bagaimana bisa bisa melihat kondisi ini? Ya, terima kasih Weni ya. 2024 itu akan menjadi agenda elektoral paling berat, paling rumit, dan paling kompleks dalam sejarah demokrasi kita. Meskipun pilkada tidak pada bulan yang sama dengan pileg pilpres, tapi akan ada tumpukan dan tumbukan serta irisan tahapan di antara
3 agenda elektoral yang berlangsung di tahun yang sama. Pileg Pilpres pada waktu, tanggal dan hari yang sama, sementara Pilkada kalau tidak ada perubahan pada November 2024. Ya. Bayangkan bagaimana kesiapan pemilih kita, kesiapan penyelenggara kita, dan konsolidasi di internal partai. Contoh soal partai ya, Weni ya. Baru selesai mereka menuntaskan Pileg Pilpres, mungkin konsolidasi di internal saja belum sepenuhnya pulih, karena misalnya situasi politik pencalonan legislatif dan pemilu presiden, mereka harus bersiap langsung menyiapkan pilkada. Bisa saja kemudian proses pencalonan lagi-lagi akan kembali berlangsung secara elitis karena mau cepat gitu ya, mau mengejar kompromi-kompromi politik akibat persyaratan pencalonan yang harus memenuhi ambang batas pencalonan kepemilikan 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu DPRD. Nah, saya sendiri kalau ditanya bagaimana perasaan saya menuju 2024 gitu ya, bisa dikatakan 2024 itu pemilu campur aduk gitu ya, perasaan yang campur baur gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana saya menggambarkan perasaan saya, ya tadi mixed feeling gitu ya, perasaan yang campur aduk, campur baur gitu, antara ingin membangun optimisme, tapi saat yang sama saya paham ada persoalan besar yang kita hadapi karena desain elektoral kita yang memang sangat berat. Kita tidak perlu bangga sebagai negara dengan the most complex election system in the world. Pemilu, pemilihan paling rumit di dunia. Justru kan pemilu itu akan berharga kalau pemilih itu mudah di dalam memberikan suaranya ya. Tapi yang kita hadapi 2019 saja Weni ada 17 juta lebih suara pemilu DPR, orang yang sudah pergi ke TPS, tapi tidak bisa dihitung karena cara memberikan suaranya salah. Artinya paling sederhana soal pemberian suara, masyarakat kita itu masih mengalami hambatan, dan ini menjadi pekerjaan rumah besar. Karena daulat berada di tangan rakyat, harusnya setiap suara itu kan dihitung ya, every vote count gitu ya, setiap suara dihitung. Nah, bagaimana tadi merespon soal tema kita, kolusi, dinasti, korupsi. Yang pertama, memang harus diakui, politik biaya tinggi itu salah satu yang memicu terjadinya kombinasi antara kolusi, dinasti, dan korupsi. Jadi kolusi, dinasti, korupsi itu benang merahnya adalah karena adanya politik biaya tinggi. Dan orang-orang yang menjadi bagian dari politik dinasti, memang dasarnya mereka adalah para orang kaya, para oligark, yang juga punya popularitas gitu ya. Mereka orang-orang besar, strong man, strong person di daerahnya masing-masing. Dan biasanya karena mereka mengakses sumber daya, modal, mereka juga kemudian melanggengkan pola-pola pengelolaan bisnis itu di dalam pengelolaan politik begitu. Nah, makanya kalau suami, kenapa paling banyak istri yang melanjutkan? Karena pemimpin politik itu kebanyakan laki-laki. Dan mereka memberikan insentif itu kepada istri yang punya akses misalnya sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda gitu ya, atau anak gitu. Nah, ini yang menjadi pola ekses dari politik biaya tinggi. Yang kedua, Weni, karena memang eksklusivitas politik akibat sempitnya akses kepada pencalonan itu juga memicu terjadinya politik dinasti dan tadi korupsi serta kolusi itu ya. Karena kenapa? Persyaratan pencalonan di kita makin ke sini itu makin berat. Misalnya untuk mencalonkan menjadi kepala daerah itu kan harus dapat dukungan dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Ada memang alternatif pencalonan, calon perseorangan. Tapi kan makin ke sini juga syaratnya makin dibuat berat begitu ya untuk mengakses pencalonan perseorangan. Nah, ketika misalnya proses itu makin eksklusif, makin elitis, ruang-ruang akses kepada pencalonan itu makin dipersempit, maka ruang kendali tadi orang yang punya modal untuk kemudian melanggengkan dinastinya kan makin kuat. Karena dia menguasai struktur internal partai, rekrutmen partainya juga elitis, akhirnya dia terus gitu ya mengembangkan politik kekerabatannya. Dan yang berikut juga jadi catatan adalah penegakan hukum kita lemah. Nah, ini penegakan hukum yang lemah paling krusial itu adalah soal politik uang. Semua kita bicara soal politik uang, tapi silakan buka data. Berapa banyak sih kasus politik uang yang bisa dibuka? Padahal kita semua sama-sama tahu itu persoalan besar di dalam pilkada dan pemilu kita. Tidak hanya pilkada, tapi pemilu. Tapi penegakan hukumnya seolah berbanding terbalik dengan apa yang menjadi pemahaman atau pengetahuan publik.
Nah, yang terakhir, akuntabilitas pendanaan kampanye kita buruk. Nah, uang makin determinan, makin berpengaruh di dalam sistem politik kita. Tapi akuntabilitas dan pengawasan terhadap akuntabilitas uang itu kan lemah, buruk begitu ya. Bisa dikatakan pelaporan dana kampanye itu hanya basa-basi, Weni. Boleh cek laporan dana kampanye pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden, pasti kita akan mengatakan bahwa itu tidak mencerminkan realitas yang sepenuhnya ada di lapangan. Nah, saya tadi setuju ya bahwa kalau kita mengharapkan, saya memang latar belakangnya hukum. Kadang-kadang pendekatan orang hukum itu kan mau gampang saja ya, harus buat aturan untuk mengatasi itu. Sementara satu sisi realitas politiknya yang membuat aturan kan para politisi kita juga gitu ya. Iya. Jadi kita sudah tahu semua persoalan soal politik biaya tinggi, soal mahar, soal politik uang, akuntabilitas dana kampanye. Tetapi kenapa kemudian konstruksi hukumnya tidak mampu menjawab itu? Ya karena memang sejak awal hukumnya didesain untuk berdamai atau mentoleransi itu untuk terjadi gitu ya. Kami misalnya di Gerakan Masyarakat Sipil di Perludem berusaha memanfaatkan setiap peluang. Ketika misalnya mantan terpidana tidak dilarang sama sekali untuk maju di pilkada, walaupun dia mantan terpidana korupsi gitu ya, kami pergi ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya kami mendapatkan putusan nomor 46 tahun 2019, bahwa mantan terpidana itu harus menunggu 5 tahun dari dia bebas penuh baru bisa maju kembali di pilkada. Tapi kan kesadaran kewarganegaraan atau civic culture seperti yang kita perankan ini kan tidak banyak di Weni gitu. Nah, jadi sehingga di tengah situasi seperti ini ketika hukum pun misalnya masih terkendala oleh pragmatisme politik, kalau negaranya memang punya ethical behavior atau perilaku etis yang baik, seperti di Denmark, di Selandia Baru, di Finlandia, itu kan tidak ada kasus-kasus korupsi. Bahkan mereka adalah negara yang peringkat demokrasinya paling tinggi dengan indeks persepsi korupsinya paling baik di dunia. Kalau kita cari tuh, Weni, saya browsing ya, di Selandia Baru itu tidak ada loh kasus korupsi di tahun 2020 ya. Sampai kalau mereka ingin mengilustrasikan praktik korupsi, mereka bingung cari kasus konkretnya gitu. Kenapa kemudian tanpa diatur dengan misalnya sangat tegas, sangat jelas soal hal-hal penyimpangan itu mereka bisa menghindari praktik koruptif? Ya tadi karena civic culture-nya terbangun, elitnya memberi contoh, bukan hanya kemudian bicara kampanye, ceramah, sosialisasi ya, tapi ethical behavior, perilaku etis itu dipraktikkan dan masyarakat di mana hal itu berlangsung itu ikut mengontrol, ikut menjaga gitu. Nah, ini yang di kita belum ada sebenarnya. Makanya kami di Perludem selain mengambil peran aktif sebagai warga negara, menggunakan setiap peluang advokasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, melalui institusi peradilan, uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, ya penguatan kultur kewarganegaraan dan social control atau kontrol warga negara itu yang harus terus kita pupuk begitu. Kerja-kerja media seperti yang dilakukan Tribun Sumsel dan Sripo, ini yang kemudian harus kita giatkan menuju 2024 yuk. Karena kenapa? Undang-undangnya tidak berubah. Jadi pola kontestasi 2019-2020 akan kembali terulang begitu. Tapi minimal masyarakat kita memainkan ruang pengawasan dan kendali itu ya dengan misalnya bersuara dan melakukan kritik kepada perilaku elit yang menyimpang sambil meminta terus agar penegakan hukum dilakukan dengan serius dan tidak tebang pilih gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.